Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfitra Tunisa dengan NIM E1C023-10003. Saya dari kelas 3A semester 3 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan membahas tentang pendekatan linguistik dalam pembelajaran bahasa. Apa sih itu pendekatan linguistik? Pendekatan linguistik adalah metode yang menggunakan bahasa sebagai titik awal untuk mendekati, menganalisis, dan membahas suatu hal. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, termasuk bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Pendekatan linguistik dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan linguistik tradisional dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, pendekatan linguistik struktural dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia secara komunikatif. Yang pertama, pendekatan linguistik tradisional dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Asumsi linguistik tradisional dalam mengkaji bahasa dapat disebutkan yang pertama, studi bahasa didasarkan pada studi filsafat. Yang kedua, studi bahasa bertolak dari bahasa tulis. Yang ketiga, berbahasa harus benar berdasarkan kaidah. Yang kedua, pendekatan linguistik struktural dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan linguistik struktural adalah pendekatan yang menganalisis bahasa sebagai sistem hubungan antara unsur-unsurnya seperti bunyi dan konsep. Pendekatan ini berfokus pada struktur dan organisasi unsur-unsur bahasa. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang pendekatan linguistik struktural ini. Yang pertama, pendekatan ini menekankan studi tentang struktur oposisi dan kemunculan dalam suatu bahasa. Yang kedua, pendekatan ini berfokus pada efek kognitif dan komunikatifnya. Yang ketiga, pendekatan ini berakar pada filsafat berbehaviorisme. Yang keempat, landasan linguistik struktural adalah tanda yang memiliki 2 komponen, yaitu petanda dan penanda. Petanda adalah sebuah ide atau konsep, sedangkan penanda adalah sarana untuk mengekspresikan petanda. Adapun identifikasi bahasa berdasarkan linguistik struktural yang dianggap sebagai hasil penting dari linguistik tersebut adalah teori dikotomi bahasa. Artinya bahwa bahasa dapat dikotomikan secara berpasang-pasangan seperti yang pertama, language dan parol. Language yang dimaksud oleh kaum struktural yaitu didefinisikan sebagai pengetahuan seseorang mengenai bahasanya, sedangkan parol adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa berdasarkan kaidah bahasanya. Yang kedua, paradigmatik dan sintakmatik. Paradigmatik merupakan susunan bunyi-bunyi satu dengan bunyi yang lainnya yang membentuk kata dan memiliki perbedaan makna dari unsur bunyi yang digunakan. Sedangkan sintakmatik merupakan susunan kata dengan kata yang lain yang membentuk suatu struktur kalimat dan memiliki perbedaan makna. Yang ketiga, sinkronis dan diakronis. Sinkronis adalah kajian bahasa pada satu kesatuan waktu yang sama dalam pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Misalnya, seorang peneliti bahasa sedang memilih topik penelitian pemakaian diksi dalam bahasa Indonesia pada media massa cetak nasional dan daerah pada Januari sampai dengan Februari 2013. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia secara komunikatif. Pendekatan secara komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya tentang pendekatan linguistik dalam pembelajaran bahasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.